Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lanjut lagi ya untuk membahas materi portal bergoyang dengan cross ya. Dimana memang banyak pertanyaan dari mahasiswa mengenai metode ini pada aplikasi portal yang ini ya. Yang pertama yang saya simak dari pertanyaan lalu adalah kenapa di sini batang CD-nya adalah 5 meter ya. Kenapa tidak 4 meter atau 3 meter? Yaitu kalau pertanyaan itu mesti kita ingat lagi mengenai materi-materi dasar untuk menghitung batang miring, yaitu dengan cara Pitagoras ya, yaitu 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat, kemudian dijumlahkan dan diakarkan, mendapatlah batang miring ini itu panjang 5 meter ya, itu sudah jelas lah ya. Kemudian juga di sini bagaimana cara mendapatkan X kecil ini ya. Itu adalah 100 dikali EI dikali delta H ini adalah semacam perwakilan lah ya. Sehingga dia bisa nanti dijadikan minus 37,5X, minus 100X, minus 40X. Nah, X ini yang nanti kita akan cari ya. Ini dia caranya. Dan ingat di sini bahwa batang DC itu adalah 5 ya, panjangnya bukannya 4 ya. Sepertinya ini juga sudah bisa ditangkap oleh teman-teman mahasiswa. Selanjutnya yang ini juga penjelasannya lalu sepertinya udah jelas ya, bahwa DF di sini jangan lupa ini adalah minus, cuman ditulis bukan minus ya. Ini seharusnya dia minus, 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 tapi tetap ditulis plus ya. Hasilnya adalah dia perkalian dari minus, dari faktor distribusi ini ya. Ini silakan diikuti. Sepertinya sudah jelas. Nah, yang pendel tadi, di situ ingat-ingat di sini hasil ini masih ada faktor X-nya ya. Maka X ini masih kita cari ya. Nanti sehingga daripada tabel distribusi momen tadi, dapatlah momen beban akibat beban luar dan akibat momen pendel satu ya, goyangan. Oke. Di sini dilanjutkan lagi untuk mencari gaya-gaya, di mana gaya-gaya itu yang kita gunakan di sini adalah untuk akibat reaksi beban luar ya. Nah, di sini kita harus tahu dulu notasi ini ya. Ini hanya notasi bebas ya. Sebenarnya di sini RAH ini adalah singkatan dari reaksi di titik H dengan arah horizontal ya. Jadi reaksi titik H, titik A arahnya horizontal. Begitu pula RCV reaksi titik C arah vertikal ya. Kalau MAB momen di titik A pada batang AB atau batang BA sama ya. Batangnya sama tapi dia titiknya titik A, itu maksudnya. Ini juga MBA momen di titik B pada batang BA ya. Itu mesti kita tahu. Oke, kemudian di sini untuk mencari RAH ya gitu adalah dengan cara pakai momen ini ya, momen AB ditambah momen BA. Jumlahkan dulu ya, momen titik AA, titik B ini dijumlahkan, kemudian dibagi dengan panjang batangnya itu, jarak dari titik momen B ke titik momen A adalah 4 meter ya. Maka dapatlah di sini RAH-nya ya. Kemudian itu juga kita coba mencari RBH ya. Untuk mencari RBH mudah saja adalah kita cari sigma horizontalnya ya, gaya horizontalnya RAH ditambah RBH sama dengan 0. Ya, pasti dia hasilnya sama, cuman di sini ada beda minus plus. Ya, kalau RAH plus, RBH-nya minus gitu ya. Oke, kemudian kalau untuk yang ini yang kolom diagonal ini. Kalau diagonal ini adalah dengan cara ya, kalau kita mau menghitungnya jarak antara titik C ke titik D ini adalah bukan jarak diagonal ya, tetapi yang kita pakai adalah jarak vertikal dan bukan juga jarak horizontal, karena kita mau menghitung batang CD, maka kita gunakan jarak vertikal yaitu sebesar H sama dengan 3 meter ya, jarak vertikal tadi. Maka di sini gunakan C dan D. Minus 72,93 dijumlahkan, karena dia minus sama minus maka hasilnya minus. Kemudian dikurangi dengan 416,89184 dikali 4 itu apa? Itu adalah reaksi di titik C vertikal
ya. Dari mana dapat ini 416 ini ya? 416 itu reaksi vertikalnya ya. Itu bisa kita dapat di sini ya, ini ya. 416 891 818 ya. Dapatnya di situ. Sini ya. 416 ini ya. Dikali dengan 4 ya. Dikali dengan 4, kenapa dia 4? Karena dia adalah reaksi vertikal, momen itu adalah gaya dikali dengan jarak yang tegak lurus. Maka dia kalau vertikal, jarak tegak lurusnya adalah 4 ya, 4 meter, bukan 3 meter ya. Begitu pula yang horizontal, gaya adalah jarak tegak lurusnya adalah yang vertikal ya, seperti itu. Jadi sudah dapat ya, dibagi dengan 3. Kenapa 3 tadi? Sudah disebutkan bahwa jaraknya adalah yang kita hitung jarak secara kolom, yaitu H. Ketinggian itu 3 meter. Ya, ini sudah bisa dipahami lah ya. Sudah bisa dipahami, saya pikir. Ini juga sudah bisa dipahami ya. Sudah dikasih Kemudian untuk yang akibat pendel 1 ya. Ini kita bisa mencarinya dengan RAH dikali H dikali MAB tambah MBA, sama dengan yang tadi ya. Ya cuma diganti angkanya saja. Ya, ini R-nya adalah 5 ya. Silakan dicari. Sehingga 92,84347 didapat ya. Didapat di situ. Oke, kemudian yang pasti di situ 92,84364 ini harus dikalikan dengan X ya. Jadi bukan kita semata-mata ngambil angkanya, tapi dia ada nilai X di situ ya. Beda dengan H0BC. Itu tidak ada, langsung yang minus 397 tadi ya. Ini dia ya. Minus 397 tadi. 602815 ya. 92 397 di sini ya. Nah, di sini 602 itu harus dikurangin lagi, distabilkan atau dikurangin dengan gaya horizontalnya ya, gaya horizontal P1 tambah P4 ya. Gaya horizontal yang ini ya, karena dia gaya horizontal terhadap beban luar, maka beban luarnya itu perlu dikurangin dulu ya. Jadi 600 ditambah 400 ya. 600 ditambah 400 adalah 1000. Maka yang tadi ya, yang ini 602,815 dikurangi dengan gaya atau beban luar yang terjadi ya. Sehingga dapatlah di sini minus 397,1847 kg untuk akibat beban luar. Kemudian akibat pendel di sini ada X di sini ya. Karena akibat pendel ini, akibat pergoyangan ini tidak bersangkut paut dengan beban, maka dia di sini hanya kita coba mencari X-nya. X ini bisa kita cari dengan cara syarat statika ya. Syarat statika adalah gaya horizontal yang terjadi H0BC ditambah HXBC itu harus hasilnya adalah 0 ya. Maka disubstitusikan di sini minus 397,147 ditambah dengan 92,84347 X, maka X-nya bisa kita cari sebesar 4,2780035 ya. Nah, sehingga X ini menjadi pengalih ya. Jadi caranya adalah momen pendel 1 minus 45,27027 ya dikali dengan 4,2780035, maka dapatlah di sini momen MP X-nya yang sudah dikalikan dengan X ya. Momen P pendel 1 dikali dengan X-nya ya. Hingga momen akhir atau momen desain yang dicari itu adalah 52,70270 dikurang dengan 193,6664, maka dapatlah momen akhirnya ini ya. Ini juga begitu, 105,40540 ditambah dengan minus 226,90762. Ini juga minus 8648649 ditambah dengan 198 minus 198,2912, maka didapatlah minus 284,777 ya. Sehingga apabila cek statika secara statika, maka dia balance ya. Jadi
BA tambah BE tambah BC. BE ini adalah beban tadi ya, 400 dikali 1 meter itu ya. Oke. Sepertinya udah jelas ya. Sudah jelas. Nah, ini yang sudah diringkas tadi, maka momen akhirnya adalah minus 140,96 untuk titik A pada batang AB. Kemudian momen BA pada batang B adalah minus 121,50221 dan seterusnya ya. Momen DC ya, ini hasilnya ya, momen D. Momen D pada batang DC, momen D itu minus 284,773 ya. Sehingga apabila dijumlahkan untuk per masing-masing titik, dia akan balance ya, 0. Dia akan balance ya. Minus 21,502 tambah 400 kurang minus 278,49, maka hasilnya 0. Dan yang untuk titik C, 398,43 dikurang 398,43, hasilnya 0. Seperti itu ya. Jadi ini sudah diberikan notasi, jadi lebih mudah lah ya untuk cari free body. Yang ini free body ya. Free body-nya dicari seperti ini ya. Sehingga free body-nya dapat di sini ya. Ini adalah free body ya. Ya, kita tulis ini adalah free body ya. Free body ya. Ini adalah free body-nya. Oke. Setelah free body ini didapat ya. Nah, ini untuk mencari free body yang miring ini mungkin yang perlu agak diperjelas ya. Yang miring ini ada apa namanya? Belum masuk ya. Miringnya belum. Ini HBC 1000 ton ya. Jadi 600 tambah 400 itu ya. Maka dia dapat 1000 ton di situ ya. Ini adalah yang 600 ditambah 400 ya. Oke, dari free body di atas kita bisa mencari perhitungan momen gaya lintang dan gaya normalnya ya. Jadi di sini untuk batang AB ini kan berdiri ya atau tegak begitu. Ini kalau menghitungnya kita caranya adalah ya dengan dia di horizontalkan bukan vertikal ya, di horizontalkan artinya di sini batang A, titik B secara horizontal, maka ini adalah reaksi ke atas ya, kalau secara horizontal ini reaksi ke bawah ya. Maka di sini kalau reaksinya ke atas maka dia plus ya. Seperti itu ya. Berarti di sini plus RAH dikali X sepanjang batang 4 meter karena di sini tidak ada gaya yang di tengah-tengah batang ini nggak ada gaya ya. Yang ada gaya cuma di tengah-tengah batang yang BC ya. Maka 65,616 dikali dengan X, 65,616 itu yang ini ya. Karena di sini minus memang, tetapi dia kalau kita hitung dia kan arahnya kan ke atas ya, atas ke kanan. Maka dia searah jarum jam ya. Kali X dikurang dengan momennya 140,96367 di sini MBA, di sini ada momen, maka momennya masuk ke dalam perhitungan itu sebesar ini minus 140,9636 momennya ya. Momennya adalah minus ya. Maka di sini minus, maka di sini bisa kita buat substitusinya. Kalau dia berada di titik 0, 1,5 meter dari titik A, 2 meter dari titik A, 2,5 meter dari titik A, dan sampai 4 meter dari titik A ya, sehingga dapat di sini hasilnya. Kalau di sini udah pasti hasilnya sama ya nih ya, 140 minus ya. Ini 121,5003 ya. Di sini plus, sementara di sini minus ya, memang begitu ya. Yang penting dia memang begitu ya cara hitungannya. Di sini minus, di sini plus ya. Cuman di sini angkanya harus sama ya, karena minus dan plus itu adalah hanya perjanjian tanda. Nanti kita lihat ya. Begitu pula untuk batang BC ya, di sini 470,016 X itu adalah RBV ya, reaksi di titik B secara vertikal 470 nih ya. Nah, kemudian di sini ada momen juga ya, momen BC. Kita lihat momen BC berapa di sini. Momen BC adalah minus 278 ya. Kita substitusikan di sini ya. Nah, ini minus 278,49779 ya. Nah, ini bisa disubstitusikan persamaan ini apabila X-nya 0, masukkan X di sini, apabila X-nya 1,5, masukkan X-nya di sini. Apabila X-nya 2 meter, masukkan juga X-nya di sini ya. Maka dapatnya 661,5334 ya. Ini nih nanti kalau kita hitung juga ini harus sama ya.
harus sama karena ini masih dalam satu batang, yaitu batang BC, cuma tinjauannya dari 0 ke 2 karena di situ ada beban terpusat di tengah-tengah ya, beban terpusat tengah-tengah sejauh 2 meter ini ya, beban terpusat ini. Jadi kita berhenti tinjauannya batas ini, kemudian berhenti tinjauan sini mulai lagi dari sini ke sini ya. Nah, kecuali di sini memang tidak ada beban sama sekali ya. Tapi kalau ada beban di sini maka tinjauannya akan ada 2 kali ya. Seperti itu ya. Eh, kemudian di sini kita mulai lagi dari 0 ke 2. Ini untuk yang dari tengah ke titik C ya. Kalau ini dari titik B ke tengah. Ini dari tengah ke titik C ya, seperti itu. Maka 470,016 dikali X tambah 2 ya, karena dia 2 meter udah dilampaui ya, karena kita mulainya dari tengah ke C. Jadi dari tengah ke B ini 2 meter ya. Kemudian dikurang 278 momennya. Kemudian di sini ada beban ya, karena kita sudah kalau dari tengah ke C maka beban P3-nya masuk ya. 1000 dikali X minus karena dia berlawanan jarum jam ya. Maka hasilnya ini harus sama dengan M minus MCB lah ya, seperti itu. Ya, di sini minus 398. Kalau kita lihat MCB-nya di sini, MCB plus 39,4358 ya, lebih kurang ya, sama ya. 3 digit ya sudah sama. Oke, untuk yang CD lagi. Wah, batang CD ini memang kita perlu ada trigonometri ya, kosin. Dimana di sini kita udah dapat waktu itu ya, sudah dijelaskan nih sudut adalah 36,87 ya. Dari mana dapat 36,87 itu ya dibagi ya, dari apa trigonometri itu dapatlah sudut ini ya, ini adalah 36,87 ya. Oke, di sini 36,87. Nah, di sini saya kasih cos, di sini kasih sin. Kenapa begitu? Di sini hanya untuk mempermudah kita apabila ini batang, batangnya kita tinjau. Kalau batang ini kita tidurin, maka dia menghimpit sudut, yang kita ketahui, maka dia bernilai cos ya. Tapi kalau batang ini kita diriin vertikal, maka dia menjauhi sudut yang kita ketahui, maka dia bernilai sin. Seperti itu aja, lebih mudah ya. Menurut saya itu lebih mudah seperti itu pemahamannya. Maka kita lihat di sini untuk mencari CD ya, karena di batang CD ini kebetulan tidak ada beban, maka dia bisa kita langsung cari 0, intervalnya 0 sampai dengan 5 meter, panjang batangnya 5 meter ya. Nah, kita cari dulu nih sin 36,87 adalah 0,8, cos 36,87 adalah 0,6, cos 36,87 adalah 0,777 berapa? 799 ya. Jadi kita singkat jadi 0,8. Oke. Kemudian dx-nya kita mencari, sebentar ini yang ini ya. Ini RDH ya, RDH kita lihat. RDH-nya adalah reaksi di titik D secara horizontal, tinjauannya horizontal, kita lihat ya. Nih ya. Ini reaksi nadianya. Nah, ini ya. RDH. Ini RDH itu yang ini ya. Ini ya. Nah, ini belum ketulis ya. Ini RDH sama nih ya. RDH kita mulainya dari sini ya, dari titik D ya. Kalau tadi kita peninjauan dari titik A ke B, dari titik B ke C. Nah, sekarang kita bukan dari C ke D ninjaunya. Yang lebih mudah adalah kita ngambil dari perletakan, yaitu dari titik B ke C. Cuman di sini kalau dia minus akan bernilai plus. Itu aja, perbedaan tanda saja ya. Jadi di sini kan RDH-nya minus 934,3835278 ya, seperti itu ya. Maka kalau kita ninjau begini berarti ini batang ini akan kita rebahkan ke kanan ya. Batang ini akan kita rebahkan ke kanan. Ya, sementara di sini apa namanya? Sudutnya adalah sudut yang ini ya, maka dia kita anggap kalau kita rebahkan ke kanan, kita anggap dia adalah menjauhi sudut, bukan menghimpit sudut, maka dia kita hitung secara kosinus ya, seperti itu ya, kosinus ini ya, kosinus sebentar, RDH 0,6 sinus ya, sinus 0,6. Oh, sebentar ya, ya
Oke, nah ya. Jadi di sini batangnya kita rebahkan ke kiri ya, ke ke kanan. Maaf ya, betul ke kanan ya. Jadi batangnya seperti ini. Ya, batangnya seperti ini. Ini batangnya kita rebahkan ke kanan. Maka kalau kita lihat di sini yang tadi ada gambar yang mempermudahkan kita, maka dia sin ya. Kanan sini, maka dia sin ya, bernilai sin. Oke. Eh, kita tegakkan, maaf ya, bukan direbahkan tapi ditegakkan secara vertikal, maka dia bernilai sin ya, supaya dia lebih mudah dihitung. Maka dia bernilai sin adalah 0,6. Jadi ini 934 di sini ya. Ya, 934-nya ini minus ya, minus, tetapi karena kita dia tinjauannya dari kanan ke kiri ya, atau dari bawah ke atas, maka dia di sini bernilai plus ya, karena memang kalau disari secara putaran dia adalah searah, tapi dia tinjauannya itu dari bawah ke atas, bukan dari atas ke bawah ya, maka dia bernilai plus. Dan yang tadi ini minus, maka dia menjadi plus ya, seperti itu. Di sini plus 934,3835 dikali 0,6 ya, ini hasilnya 560,630 dikali ya, ini ada X-nya. Kemudian di sini adalah momen MDC, tadi ya, momen MDC ini dia, momen MDC mana dia, yang ini ya. MDC ini 284 ya, 284,777 ini ya. Ya, jadi sudah dapat di sini. Kemudian ini 529,984 ini adalah RCV ya, reaksi titik C vertikalnya ya. Di sini juga 0,6 karena dia memang batang ini satu, cuman ditegakkan. Jadi sama dia ya, 0,6 atau nilai sin, ini pun sin juga. Sehingga dapat ini rumusannya, maka tinggal kita substitusikan ke X-nya ini aja sampai 5 meter. Sehingga apabila 5 meter ini kita dapatkan, maka 398,4382 itu adalah minus M CB ya, minus M CB ini 398,4353 ya. Tadi nilai minus karena jadi plus karena dikalikan dengan minus ya, seperti itu. Oke, sepertinya tidak ada. CB plus ya, plus karena memang dia mulainya dari kanan kiri, maka yang tadi yang minus jadi plus. Kalau dari kiri ke kanan, jadi yang jadi minus jadi plus. Kalau dari kanan kiri tetap angkanya sama ya, 398,4353 seperti itu ya. Oke. Ini ya sama, jadi ini bukan minus ya, ini bukan minus karena dia mulainya dari kanan ke kiri. Kita tulis saja di sini biar lebih mudah, dimulai dari kanan ke kiri ya, atau dari atas ke bawah. Dimulai perhitungan ya, perhitungan dimulai dari kanan ke kiri atau bawah ke atas ya gitu. Nah, oke, di sini nilainya adalah tidak minus ya, tidak minus. Nah, ditutup saja ya, seperti itu. Oke, kemudian untuk lintangnya seperti biasa lah ya, seperti biasa. Nah, di sini juga ada sin dan cos ya, sin dan cos. Di sini ada penggunaan sin dan cos ya, karena memang gayanya ada yang vertikal, ada yang horizontal seperti itu ya. Nah, itu silakan nanti dipelajari. Nah, kemudian di sini ada lendutan ya. Jadi lendutan ini seperti ini ya, lebih kurang terjadi. Jadi kalau dia seperti ini berarti nanti momennya keluar arahnya ya. Ini ya, momennya keluar, kalau ini momennya ke dalam ya. Ini kan kalau kita lihat yang abu-abu ini adalah batang yang belum diberikan beban, yang belum melendut. Tapi yang warna biru ini adalah batang yang sudah terjadi lendutan ya, karena beban. Maka yang ini kita lihat warna garis biru ini keluar ya, garis biru yang di titik B ke dalam ya. Yang ini juga ini pasti momennya 0 di sini ya. Kemudian ini naik ke atas, maka nanti momennya ke atas ya, seperti ini juga. Yang ini ke dalam momennya, yang ini keluar, yang ini keluar. Ini seperti ini juga, yang ini momennya ke dalam, ini momennya keluar ya. Itu nanti kita momen yang kita dapat seperti itu lebih kurang ya.
Kemudian kita juga sudah mendapatkan reaksi peletakan. Kalau peletakan vertikalnya ya itu adalah 870 ya, reaksi peletakan vertikal. Ini ya, vertikalnya. Ini namanya RAV ya, RAV. Kemudian kalau yang ini RAH ya. Yang ini R, yang ini D ya, yang ini R D V. Nah, RDV ya. Kalau yang ini R D H seperti itu ya. Nah, RDH di titik D horizontal, di titik vertikal, di titik A vertikal, di titik A horizontal seperti itu ya. Nah, ini momen yang kita dapat tadi ya. Nah, ini yang kita lihat lendutan tadi ya. Di sini kalau kita lihat lendutannya ya, ini kita logikakan saja. Kalau dia di sini ada beban, kemudian bebannya ada juga horizontal ke kanan, maka seperti ini lebih kurang lendutannya ya, yang terjadi. Maka momennya akan terjadi seperti ini. Yang ini ada momen keluar, ini momennya ke dalam seperti itu ya. Yang ini sudah pasti momennya 0, nggak ada momen di sini ya, maka dia akan ke atas ya, karena dia kita lihat lendutannya dia ke atas nih ya. Nah, ini ke bawah ya. Seperti itu ya. Ini juga akan terjadi lendutan di atas, ini lendutannya ke bawah, ini lendutannya di atas, ini lendutannya di luar, ini lendutannya di dalam. Seperti itu ya. Nah, kita bisa melihat atau memproyeksikan dari lendutan yang terjadi. Kalau kita lihat di sini, batang AB berotasi searah jarum jam, ya, batang BC berotasi berlawanan jarum jam, batang CD berotasi searah jarum jam. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau untuk gaya lintang itu mudah sekali ya, kita tinggal lanjutkan daripada apa namanya reaksi perletakan ya di sini ya yang sejajar daripada batang ya, tegak lurus batang 65,616 ya, seperti itu ya, seperti ini dapat ya. Kemudian normalnya seperti ini ya, normal kita lihat dari reaksi perletakannya saja ya. Ini normalnya juga sudah ada, silakan dipelajari ya. Oke, saya rasa demikian jawaban saya atas banyaknya pertanyaan. Apabila ada pertanyaan lagi, nanti saya coba buatkan lagi secara video. Silakan dipelajari, boleh juga ditanyakan, dan silakan membuat tugas yang sudah diberikan.